Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021. Kali ini kita akan bahas soal biologi bagian yang kedua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Nah, untuk menjawab soal ini nanti kamu perhatikan dulu cara menjawabnya. Jadi ada pilihan A, B, C, dan E. Untuk soal hubungan sebab akibat, cara menjawabnya memperhatikan petunjuk soal berikut ya. Oke, kita mulai saja soal nomor 54. Pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara. Sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara. Nah, untuk menjawab soal ini, coba kita perhatikan dulu. Yang namanya lumut kerak itu merupakan tumbuhan tingkat rendah ya. Dia biasanya hidup di pohon-pohon di mana dia merupakan simbiosis mutualisme antara alga dengan jamur. Dia dikenal sebagai tumbuhan pionir ataupun tumbuhan vegetasi perintis ya, karena dia bisa hidup di suatu tempat yang tidak bisa makhluk hidup lain hidup di sana. Jadi dia mengawali kehidupan di suatu tempat yang tidak dapat ditumbuhi oleh makhluk hidup lain. Lumut kerak atau listenes itu biasanya dijadikan sebagai indikator pencemaran udara karena lumut kerak ini rentan terhadap pencemaran udara. Jadi, lumut kerak atau listenes ini dia akan tumbuh subur bila lingkungan tersebut udaranya masih bersih. Nah, apabila udara di lingkungan tersebut tercemar, maka lumut kerak ini biasanya akan mati karena dia bersifat rentan terhadap polusi udara. Jadi dia tidak bisa kita temukan, misalnya di kota Jakarta ya, misalnya di pinggir-pinggir jalan banyak pohon-pohon, itu kita tidak bisa menemukan lumut kerak di sana karena kan kota Jakarta itu polusi udaranya tinggi. Nah, biasanya lumut kerak ini bisa kita temukan di pedesaan, di pohon-pohon akan terlihat warna keputih-putihan. Itulah dia yang namanya lumut kerak atau listenes ya. Jadi kehadiran lumut kerak ini menunjukkan udara di sana masih bersih atau polusi udara belum terlalu parah. Nah, untuk jawaban soal ini yaitu pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara. Pernyataan ini adalah benar ya. Kemudian sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara. Pernyataan ini adalah salah karena alasan ini bahwa lumut kerak itu tidak toleransi ya, tidak mempunyai toleransi yang tinggi bila ada pencemaran udara. Bahkan toleransinya sangat rendah, dia langsung mati apabila udara itu tercemar. Jadi jawabannya adalah benar salah, yaitu C. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya, nomor 55. Harold Urey dikelompokkan ke dalam pendukung teori abiogenesis sebab Harold Urey menggunakan materi abiotik CH3, NH4, H2O, H2 dalam percobaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita lihat dulu bahwasanya Harold Urey itu adalah seorang ahli kimia Amerika yang menyatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi kaya dengan molekul-molekul gas yang merupakan unsur penting dalam tubuh makhluk hidup. Molekul tersebut adalah metana atau CH4, amoniak atau NH3, uap air atau H2O, dan hidrogen atau H2. Nah, berdasarkan paham Harold Urey bahwa dengan adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis dapat mengikat molekul-molekul tersebut membentuk molekul-molekul yang lebih besar, antara lain nanti membentuk asam amino. Nah, jadi menurut Harold Urey bahwanya asam amino itulah terdapat di setiap tubuh makhluk hidup. Jadi di setiap tubuh makhluk hidup itu terkandung asam amino. Jadi dia mengatakan bahwa makhluk hidup pertama itu terjadinya di
di atmosfer dengan alasan bahwasanya senyawa-senyawa tadi dapat membentuk asam amino di atmosfer. Dan seorang mahasiswanya atau seorang muridnya bernama Stanley Miller itu melakukan percobaan ya untuk membuktikan teori Harold Urey ini. Jadi dia membuat rangkaian percobaan ya, dimasukkannya lah bahan-bahan materi abiotik yang tadi ya, yaitu terdiri dari yang namanya CH4, NH3, H2O, dan hidrogen. Dimasukkannya dalam rangkaian percobaannya ini. Selanjutnya dia mengamati bahwa memang dihasilkanlah senyawa asam amino ya. Jadi dia sudah membuktikan bahwa teori Harold Urey itu benar, bahwa bisa terjadi asam amino dari materi abiotik yang disebutkan tadi ya. Jadi materi abiotiknya adalah CH4, NH3, H2O, dan hidrogen akan membentuk asam amino yang merupakan substansi dasar setiap tubuh makhluk hidup. Maka untuk jawaban soal ini dapat kita katakan Harold Urey dikelompokkan ke dalam pendukung teori abiogenesis. Pernyataan itu adalah salah karena Harold Urey adalah dia adalah seorang tokoh evolusi yang mengemukakan teori evolusi kimia yang mengatakan makhluk hidup pertama terjadi di atmosfer. Dan sebab Harold Urey menggunakan materi abiotik CH3, NH4, H2O, H2 dalam percobaannya. Jadi pernyataan ini juga adalah salah ya, karena harusnya CH4 dan harusnya NH3. Maka karena kedua pernyataan tersebut sama-sama salah, maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya, yaitu soal nomor 56. Salah satu faktor yang mendorong evolusi virus adalah mutasi RNA. Sebab mutasi RNA virus bisa menyebabkan perusakan struktur DNA. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami dulu bahwa yang namanya salah satu faktor yang mendorong evolusi virus adalah mutasi. Itu pernyataannya adalah benar ya. Jadi bukti-bukti evolusi itu ataupun faktor-faktor yang mendorong evolusi itu pada setiap makhluk hidup memang salah satunya adalah mutasi. Jadi itu pernyataan yang benar. Jadi virus ini agar dapat bertahan hidup, virus ini harus beradaptasi dengan selalu bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya. Setelah virus itu bermutasi, sistem kekebalan tubuh manusia yang diinfeksinya akan lebih sulit mengenali virus, sehingga virus dapat bertahan dan menyerang sel inangnya. Ya, contohnya kayak virus ya, seperti coronavirus ya yang sedang mewabah sekarang. Nah, virus corona ini selalu bermutasi sehingga tubuh inangnya itu tidak akan mampu lagi mengatasi virus yang sudah bermutasi, sehingga memang kita terus-menerus melakukan vaksin ya, karena vaksin yang lama sudah tidak mampu lagi mengatasi virus yang sudah bermutasi. Maka kita membutuhkan vaksin jenis terbaru mengikuti jenis virus yang sudah bermutasi tersebut. Nah, apakah mutasi RNA virus bisa menyebabkan perusakan struktur DNA? Ya, pasti bisa. Namanya virus itu bila masuk ke tubuh inangnya, dia akan bisa menyebabkan mutasi, dan otomatis mutasi itu salah satunya disebabkan adanya struktur DNA yang rusak, sehingga sel-sel tubuh makhluk hidup yang diinfeksi itu bisa mengalami mutasi gara-gara dia melakukan perubahan struktur atau merusak struktur DNA pada inangnya. Maka pernyataan ini juga benar ya, sehingga jawaban dari soal ini salah satu faktor yang mendorong evolusi virus adalah mutasi RNA. Itu benar. Sebab mutasi RNA virus bisa menyebabkan perusakan struktur DNA. Itu juga benar. Tetapi mereka tidak saling berhubungan ya. Kalimat ini tidak ada hubungan sebab akibatnya. Maka dari itu jawabannya menjadi B. Untuk menjawab soal berikutnya, perhatikan petunjuk soal berikut ini ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 57. Struktur berikut dari perkembangan sel epidermis adalah titik-titik. Nomor 1, rambut daun. Nomor 2, bulu akar. Nomor 3, mulut daun. Nomor 4, cabang akar. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan dulu ya. Derivat epidermis adalah alat-alat tambahan hasil perkembangan dari sel-sel epidermis. Jadi kalau sel-sel epidermis itu bermodifikasi, dia disebut dengan derivat epidermis. Nanti bila sel-sel epidermis ini mengalami modifikasi, nanti akan membentuk struktur yang berbeda dan fungsinya juga berbeda dari epidermis yang asli ya. Nah, apa saja macam-macam derivat epidermis? Nah, contoh derivat epidermis itu yang pertama adalah stomata atau mulut daun. Nah, ini fungsinya sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Kemudian ada trikomata atau rambut-rambut halus. Ini bisa ditemukan di permukaan akar menjadi bulu-bulu akar, bisa di permukaan batang, bisa di permukaan daun ataupun di permukaan biji. Kemudian ada buliform, yaitu merupakan sel kipas. Lalu ada spinak atau duri, ini bisa ditemukan pada batang mawar, batang bunga bougainville. Kemudian ada sel-sel kersik, ada juga filamen pada anggrek, dan juga ada sel silika dan juga ada sel gabus. Nah, itulah merupakan contoh-contoh dari derivat epidermis. Jadi berdasarkan soal, struktur berikut dari perkembangan sel epidermis adalah rambut daun, tadi modifikasi, yaitu bagian trikomata ya, rambut daun itu. Kemudian ada bulu akar, itu juga bagian modifikasi epidermis, bagian trikomata, karena dia nanti ada rambut-rambut atau bulu-bulu akar. Kemudian ada mulut daun atau stomata. Kemudian kalau untuk cabang akar itu salah ya. Jadi yang benar di sini adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Kalau cabang akar itu bukan modifikasi daripada epidermis. Cabang akar itu adalah jaringan yang berkembang dari jaringan perisikel ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 58. Jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh titik-titik. 1 eritrosit, 2 monosit, 3 trombosit, 4 limfosit. Oke ya, kita akan coba jawab. Nah, jadi jika mikroba masuk ke dalam tubuh, yang meresponnya di dalam tubuh kita yaitu tentu saja bagian yang bernama sel-sel darah putih atau leukosit ya. Karena yang namanya sel-sel darah putih itu dia berperan dalam pertahanan tubuh dari berbagai serangan penyakit. Nah, kita perlu tahu bahwasanya leukosit itu kan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah leukosit bergranula, disebut dengan granulosit, dan kemudian yang kedua adalah leukosit yang tidak bergranula, disebut agranulosit. Nah, untuk menghafalkan leukosit yang bergranula, ingat aja cara ngafalnya adalah band ya. Apa itu band? Yang pertama basofil, yang kedua eosinofil, yang ketiga neutrofil. Jadi band itu bisa kita sebut basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, ketiga-tiganya ini berperan dalam melakukan fagositosis ya, yaitu memakan kuman-kuman secara fagositosis. Yang kedua yaitu granulosit yang tidak bergranula, yang tadi disebut agranulosit. Nah, ini ada 2 cara ngafalnya, moli ya. Mo adalah monosit, li adalah limfosit. Nah, jadi monosit ini masih berperan dalam fagositosis, tapi kalau limfosit nanti dia berperan dalam membentuk antibodi tubuh kita. Jadi yang namanya jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh sel darah putih ya, bisa basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Nah, jadi di sini pilihannya ada, yang benar adalah 2 dan 4, monosit dan limfosit. Maka jawabannya adalah C ya.
Nah, sementara untuk yang nomor 1 itu kan ada namanya eritrosit. Eritrosit itu kan sel darah merah ya. Fungsinya tentu saja dia karena sel darah merah itu mengandung hemoglobin, dia akan mengikat oksigen dan CO2. Jadi dia mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut CO2 dari jaringan kembali ke paru-paru untuk dibuang ya. Jadi eritrosit fungsinya pengangkutan oksigen dan CO2. Sementara kalau trombosit fungsinya adalah dia sebagai keping-keping pembeku darah ya. Jadi dia berperan dalam pembekuan darah. Oke ya, jadi bisa jelas bahwa jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh 2 monosit, 4 limfosit. Maka jawabannya C. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 59. Di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat titik-titik. 1. Cadangan makanan. 2. Pigmen. 3. Minyak atsiri. 4. Kromoplas. Oke, nah jadi kita harus tahu dulu ini materinya tentang sel, yaitu ada organel sel dan fungsinya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah organel vakuola ya. Jadi vakuola ini merupakan organel yang terdapat pada tumbuhan. Oke ya, jadi vakuola merupakan ruang di dalam sel yang berisi cairan yang dibatasi oleh selaput yang disebut dengan tonoplas. Nah, vakuola ini berisi air, ada juga gas oksigen dan CO2, ada fenol, ada antosianin berupa pigmen, ada lemak, ada asam amino dan butir-butir pati, sukrosa, glikosida yang ini merupakan cadangan makanan ya. Kemudian ada minyak atsiri ya. Minyak atsiri ini biasanya pada tumbuhan seperti bunga mawar, bunga melati itu mengandung minyak atsiri yang dijadikan bahan untuk buat parfum. Nah, kemudian ada juga yang namanya garam-garam organik, ada alkaloid, ada tanin, enzim, getah karet. Nah, jadi kalau getah karet pada tanaman karet itu getahnya ada di vakuola ya. Kemudian ada kalsium oksalat. Nah, jadi vakuola itu banyak sekali isinya ya. Jadi kalau di soal ini di dalam vakuola sel terdapat ya, dalam vakuola sel tumbuhan terdapat cadangan makanan benar, pigmen benar, minyak atsiri benar, kromoplas salah karena kromoplas itu bukan terdapat dalam vakuola. Kromoplas itu adalah bagian dari organel plastida ya. Jadi di bagian pertama kayaknya kita sudah bahas bahwasanya plastida itu ada yang namanya kloroplas, kromoplas dan leukoplas. Jadi kromoplas itu bagian jenis-jenis dari plastida. Maka jawabannya 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah A. Oke, kita masuk pada soal yang terakhir yaitu nomor 60. Kita baca dulu soalnya. Di dalam suatu siklus hidup organisme, mitosis terlibat dalam proses titik-titik. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. 2. Perbaikan jaringan yang rusak. 3. Gametogenesis. 4. Diferensiasi. Nah, ini adalah materinya tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi 2 bagian ataupun lebih ya. Nah, jenis pembelahan sel itu ada 3. Ada pembelahan sel pada sel-sel prokaryotik. Contohnya pada bakteri ya. Jadi bakteri itu melakukan pembelahan sel dengan cara membelah diri. Pembelahannya disebut dengan pembelahan biner atau binary fission. Yang kedua adalah pembelahan mitosis dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Nah, untuk pembelahan mitosis dan meiosis ini berlangsung pada makhluk hidup yang multiseluler. Pada pembelahan sel, baik itu mitosis dan meiosis, ini kan berlangsung pada organisme yang multiseluler. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa pembelahan mitosis itu terjadi 1 kali pembelahan ya. Sementara kalau pada pembelahan meiosis itu ada terjadi 2 kali pembelahan, di mana pada meiosis itu nanti ada pembelahan meiosis pertama dan ada pembelahan meiosis kedua. Kemudian perbedaan yang kedua adalah
Pada mitosis itu akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki kromosom persis sama dengan kromosom sel induknya, yaitu sama-sama berkromosom diploid atau 2N. Sementara kalau pada pembelahan meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anak yang memiliki kromosom setengah daripada kromosom sel induknya, atau boleh kita sebut dengan haploid atau N. Nah, kemudian dalam hal fungsinya, mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel somatis dan jaringan tubuh, termasuklah pada saat diferensiasi, pada saat embrional ya. Jadi kan kita pernah belajar pertumbuhan dan perkembangan, bahwasanya dari zigot, morula, blastula, gastrula, ada juga proses nanti yang namanya organogenesis. Nah, sebelum organogenesis itu ada peristiwa diferensiasi. Nah, itu tentu saja peranan dari mitosis ikut berperan di situ. Dan kemudian mitosis juga berfungsi untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak atau regenerasi. Jadi misalnya tubuh kita terluka, maka bagian sel-sel yang hilang atau yang rusak tadi akan tumbuhlah sel-sel yang baru. Itulah yang disebut dengan regenerasi. Nah, sementara kalau fungsi dari meiosis itu yang pertama adalah berperan dalam pembentukan sel-sel kelamin ya, dalam perkembangbiakan. Pada wanita nanti terbentuk sel-sel ovum, pada pria terbentuk sel sperma. Dan kemudian fungsinya adalah mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Jadi dengan jumlah sel kelamin yang bersifat haploid atau N, bila bertemu N dengan N maka dihasilkanlah zigot 2N yang akan mempertahankan jumlah kromosom individu yang baru sama dengan kedua orang tuanya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam suatu siklus hidup organisme, mitosis terlibat dalam proses satu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini salah ya, untuk pertumbuhan benar tapi untuk perkembangan itu salah, maka satu ini jadi salah. Yang kedua, perbaikan jaringan yang rusak, ya benar, itu yang tadi kita sebut sebagai regenerasi ya, dua benar. Kemudian yang ketiga, gametogenesis, itu salah ya, karena gametogenesis adalah pembentukan sel-sel kelamin atau gamet ya, itu secara meiosis. Yang keempat, diferensiasi, itu benar ya, tadi dia termasuk berperan dalam diferensiasi mitosis itu. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan kedua dan keempat, sehingga jawabannya adalah C. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK SBMPTN tahun 2021. Kita sudah menyelesaikan bagian yang kedua ya. Jadi kalian bisa mengulang-ulang pembelajarannya dengan baik lagi. Semoga kalian dapat sukses meraih PTN dan semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Semoga sukses selalu dan